Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari makalah kami yang berjudul tentang teorisasi akad dalam bermuamalah. Perkenalkan, nama saya Doni Setio Budi, NIM 093. Di sini saya akan menjelaskan mengenai asas-asas dan juga sumber hukum di dalam akad. Sebelum kita membahas asas dan juga sumber hukum, alangkah baiknya kita mengetahui pengertian dari akad itu sendiri. Akad berasal dari bahasa Arab yaitu al-ahdu atau al-akad yang artinya perjanjian atau perikatan. Menurut Andi Sumitra, akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk atau tidak dilakukan perbuatan hukum tertentu. Apabila ada dua janji yang antara pihak yang sudah disepakati dan terjadi ijab kabul, maka terjadilah suatu akad. Itu adalah pengertian secara singkat dari akad. Kemudian yang selanjutnya yaitu asas-asas dalam akad. Dalam akad ini terdapat dua jenis asas. Yang pertama itu asas secara umum dan juga asas secara khusus. Pertama saya akan menjelaskan asas secara umum terlebih dahulu. Nah, dalam asas secara umum terdapat 8 asas. Yang pertama yaitu ada asas ilahiyah atau asas tauhid. Setiap tingkah laku dan perbuatan manusia tidak akan luput dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam Quran surat Al-Hadid ayat 4 yang artinya Dia Allah bersama kamu di mana saja kamu berada dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Nah, dari ayat tersebut dapat dimaknai bahwa seluruh kegiatan kita termasuk perbuatan perjanjian tidak akan pernah lepas dari nilai-nilai ketauhidan. Dengan demikian manusia mempunyai tanggung jawab akan hal tersebut, seperti tanggung jawab kepada masyarakat, tanggung jawab kepada pihak kedua, dan juga tanggung jawab kepada diri sendiri. Dan tentunya tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala. Output atau yang dihasilkan dari penerapan asas ini adalah semua manusia tidak akan bisa berbuat semena-mena atau sekehendaknya, karena segala sesuatu perbuatan akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu asas kebolehan atau mabda al-ibadah. Dalam kaidah fikih disebutkan bahwa hukum asal dari muamalah adalah boleh selama tidak ada dalil yang mengharamkannya. Kaidah fikih di atas bersumber dari salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bazzar dan juga At-Tabrani yang artinya apa-apa yang dihalalkan oleh Allah adalah halal dan apa-apa yang diharamkan oleh Allah adalah haram. Dan apa-apa yang didiamkan oleh Allah adalah dimaafkan. Maka terimalah dari Allah pemaafnya. Dari hadis di atas dapat dimaknai bahwa segala sesuatu adalah boleh atau mubah untuk dilakukan. Kebolehan ini dibatasi sampai ada dalil yang mengharamkan atas kegiatan tersebut. Hal ini berarti bahwa Islam memberi kesempatan yang sangat luas kepada yang berkepentingan untuk mengembangkan segala bentuk dan juga macam transaksi yang akan dilakukan sesuai dengan perkembangan zaman dan juga adat dari masyarakat dan juga kebutuhan dari masyarakat itu sendiri, asalkan tidak melanggar daripada syariat Islam. Yang ketiga ada asas keadilan atau al-adalah. Dalam Quran surat Al-Hadid ayat 25 disebutkan bahwa Allah berfirman yang artinya sesungguhnya kami telah mengutus Rasul-Rasul Allah dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah kami turunkan bersama mereka Alkitab dan neraca atau keadilan supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Selain itu juga di dalam surat Al-Maidah ayat 8 yang artinya dan janganlah kebencian kamu terhadap suatu kaum membuat kamu tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat dengan takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Dalam asas ini,
dalam asas ini para pihak yang melakukan akad dituntut agar berlaku dengan benar dan mengungkapkan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang telah mereka lakukan dan memenuhi semua kewajibannya. Hal lain ini juga lah kita dituntut untuk selalu adil, karena adil ini salah satu sifat ciri atau ciri-ciri orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena balasan bagi orang bertakwa adalah surganya nanti. Kemudian yang selanjutnya ada asas persamaan atau kesetaraan. Hubungan muamalat atau yang kita sebut dengan hubungan sosial dilakukan untuk memenuhi kebutuhan daripada hidup manusia. Tidak jarang seorang itu memiliki kelebihan dan juga kekurangan masing-masing. Oleh karena itu, kita sebagai manusia hendaknya saling melengkapi satu sama lain. Hal ini juga berlaku pada akad. Dalam menentukan hak dan kewajiban masing-masing harus didasarkan atas asas persamaan dan juga kesetaraan. Tidak diperbolehkan terdapat kezaliman di dalamnya. Seperti tidak diperbolehkan membeda-bedakan sesama manusia perbedaan atas warna kulit, agama, budaya, adat, dan juga ras. Seperti itu. Kemudian ada asas kejujuran dan kebenaran atau as-siddiq. Salah satu sifat wajib yang harus dimiliki oleh seorang mukmin adalah kejujuran. Hal ini juga berlaku di dalam akad tentunya. Apabila kejujuran ini tidak diterapkan, maka akan merusak legalitas dan akan menimbulkan perselisihan di antara kedua belah pihak. Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 70 disebutkan bahwa Allah menyuruh kita untuk bertakwa kepada Allah dengan cara mengatakan perkataan yang benar. Suatu perjanjian bisa dikatakan benar apabila perjanjian tersebut mendatangkan suatu manfaat dan bukan mendatangkan suatu kemudaratan. Apabila perjanjian mendatangkan suatu kemudaratan, maka perjanjian tersebut menjadi dilarang karena bertentangan dengan asas ini dan juga dengan syariat Islam. Kemudian ada asas tertulis. Suatu perjanjian yang baik adalah yang tidak hanya dilakukan melalui ucapan saja, tetapi juga disertai bukti dengan tulisan agar bisa dijadikan suatu alat bukti jika terjadi perselisihan atau persengketaan nantinya. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 282 sampai 283. Bahwasanya Allah menganjurkan kita apabila sedang melakukan suatu perjanjian, hendaknya perjanjian tersebut dilakukan secara tertulis, kemudian menghadirkan saksi-saksi dan diberikan tanggung jawab individu yang melakukan perjanjian dan yang telah menjadi saksi dari perjanjian tersebut. Selain itu, juga dianjurkan bila suatu perjanjian tidak dilakukan secara tunai, maka dapat menjadikan suatu barang yang mempunyai nilai tentunya sebagai barang jaminan. Selanjutnya yaitu asas iktikad baik. Asas ini mengandung makna bahwa pihak-pihak yang bersangkutan dalam satu akad harus melakukan substansi kontrak yang didasarkan atas kepercayaan atau keyakinan yang teguh, dan juga ada keinginan baik dari pihak-pihak yang bersangkutan supaya dapat tercapai tujuan akad. Yang selanjutnya yaitu asas kemanfaatan atau kemaslahatan. Asas ini dapat diartikan bahwa segala suatu bentuk perjanjian yang dilakukan haruslah mendatangkan kemanfaatan dan juga kemaslahatan baik untuk pihak-pihak terikat di dalam perjanjian ataupun untuk masyarakat sekitar yang terlibat. Kemaslahatan itu sendiri dimaksud untuk memenuhi dan melindungi 5 kepentingan pokok manusia atau yang biasa kita kenal dengan istilah ad-daruriyah khamsah, yaitu mencakup perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan juga harta. Itu tadi adalah jenis-jenis dari akad secara umum. Yang selanjutnya itu adalah asas secara khusus. Di sini terdapat 5 asas. Yang pertama itu ada asas konsensualisme atau kerelaan. Dalam asas ini, segala jenis transaksi yang dilakukan haruslah atas dasar suka sama suka. Tidak mungkin juga kita melakukan transaksi karena
dipaksa, atau karena ada tekanan. Karena ini juga tidak boleh. Apabila asas ini tidak dapat dipenuhi, maka transaksi yang dilakukan tersebut akan menjadi transaksi yang batil. Selain itu, asas konsensualisme adalah asas yang menyatakan bahwa perjanjian yang terjadi pada umumnya tidak harus diadakan secara formal, tapi cukup dengan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yang dihadiri para saksi. Kemudian yang kedua ada asas kebebasan berkontrak. Asas ini diartikan bahwa ketika seorang melakukan perjanjian, maka ia bebas melakukan perjanjian apapun dan berisi apa saja sesuai keinginannya, asalkan masih dalam batas-batas yang diperbolehkan oleh hukum dan juga oleh syariat Islam itu sendiri. Kebebasan kepada pihak yang bersangkutan untuk melakukan suatu perikatan. Jika telah disepakati bentuk atau isinya, maka perikatan itu mengikat kepada para pihak yang telah menyetujuinya dan juga wajib dilakukan secara segala hak dan juga kewajibannya. Kemudian yang ketiga itu ada asas perjanjian itu mengikat. Dalam salah satu hadis Rasulullah disebutkan bahwa orang-orang muslim itu terikat dengan perjanjian-perjanjiannya, kecuali perjanjian-perjanjian yang mengharamkan yang halal dan juga menghalalkan yang haram. Sesuai dengan hadis di atas, bisa dipahami bahwa tiap-tiap manusia yang membuat perjanjian, maka ia terikat kepada isi perjanjian tersebut. Kemudian segala isi perjanjian merupakan bentuk peraturan yang harus dilaksanakan oleh pihak-pihak yang bersangkutan, dan ini merupakan kewajiban. Kemudian yang keempat ada asas keseimbangan prestasi. Asas keimbangan di sini adalah asas yang menghendaki kedua belah pihak untuk memenuhi dan melaksanakan perjanjian dalam kadar keseimbangan. Begitu pula dalam halnya mengambil suatu resiko, jadi tidak boleh berlebihan. Kemudian ada asas kepastian hukum. Asas ini terkait dengan akibat yang dihasilkan dari suatu perjanjian. Dalam hal ini, hakim atau pihak ketiga harus menghormati tujuan atau isi kontrak yang telah dibuat oleh para pihak. Sebagaimana seperti undang-undang mereka dilarang untuk melakukan intervensi terhadap tujuan atau isi kontrak yang telah dibuat oleh para pihak. Kemudian setelah asas, ada juga sumber hukum yang digunakan di dalam akad ini. Yang pertama adalah Al-Quran. Jelas ya, karena Al-Quran ini sebagai sumber hukum dari segala hukum yang tidak hanya mengatur hubungan kita kepada Allah, tetapi juga mengatur hubungan kita kepada sesama manusia atau dalam kegiatan bermuamalah. Seperti halnya hukum akad, Allah telah berfirman dalam Quran surat Al-Maidah ayat 1 sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji. Yang kedua ada Al-Hadis. Hadis sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Hadis juga berfungsi sebagai penjelas atau memperkuat dalil yang ada di dalam Al-Quran. Seperti halnya hadis mengenai akad yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Muslim, yang berbunyi, Hadatsana Abdullah ibnu Yusuf Ahbarona Malik An-Nafi an Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma ar-Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-mutabayyi'ani kulun wahidin minhumal bi khiyari ala sahibihi ma lam yatafarraqa illa bai'ul khiyar. Yang artinya hadis dari Abdullah bin Yusuf, beliau mendapatkan hadis dari Malik dan beliau mendapatkan hadis dari Nafi dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda, dua orang yang jual beli, masing-masing dari kedua belah pihak boleh melakukan khiyar atas yang lainnya, selama keduanya belum terpisah kecuali jual beli khiyar. Nah, dari potongan ayat dan juga hadis di atas dapat dipahami bahwa akad ini menjadi sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Karena dengan akad kita tidak bisa semena-mena dalam membuat
perjanjian atau membatalkan perjanjian tersebut. Mungkin sekian presentasi dari saya. Apabila ada penjelasan dari saya yang mungkin jelimet atau kurang bisa dipahami, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurif Kirianto. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembentukan akad. Definisi akad sendiri merupakan pertalian antara ijab dan qabul yang dibenarkan oleh syara dan menimbulkan akibat hukum terdapat objeknya. Yang dimaksud dengan unsur-unsur akad adalah sesuatu yang merupakan pembentukan adanya akad. Kandungan dalam definisi diperoleh 3 unsur syarat-syarat terbentuknya akad, yaitu yang pertama adalah pertalian ijab dan qabul. Ijab merupakan pernyataan kehendak oleh suatu pihak yang disebut mujib untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Qabul adalah pernyataan menerima atau menyetujui kehendak mujib tersebut oleh pihak lainnya yang disebut qabil. Ijab dan qabul ini harus ada dalam melaksanakan suatu perikatan. Syarat yang kedua yaitu dibenarkan oleh syara. Akad yang dilakukan tidak boleh bertentangan dengan syara atau hal-hal yang diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran dan hadis Nabi yang berhubungan dengan pelaksanaan akad, tujuan akad maupun objek akad. Sebagai contoh, objek perikatan yang tidak halal seperti minuman keras mengakibatkan tidak sahnya suatu perikatan menurut hukum Islam. Syarat yang ketiga yaitu mempunyai akibat hukum terhadap objeknya. Akad merupakan salah satu dari tindakan hukum atau yang disebut tasarruf. Adanya akad dapat menimbulkan akibat hukum terhadap objek hukum yang diperjanjikan oleh para pihak dan juga memberikan konsekuensi hak dan kewajiban yang mengikat para pihak. Dalam kompilasi hukum ekonomi syariah, yaitu pada bab 3 pasal 22, rukun akad terdiri atas yang pertama yaitu pihak-pihak yang berakad, akidun. Pihak-pihak yang berakad adalah orang perseorangan, kelompok orang, persekutuan, ataupun badan usaha. Dan orang-orang yang berakad harus cakap hukum, berakal, dan tamyiz. Yang kedua yaitu objek akad, mahallul akdi. Objek akad adalah benda atau harta yang dapat dimiliki dan jasa yang dihalalkan yang dibutuhkan oleh masing-masing pihak. Objek akad harus suci, bermanfaat, milik sempurna, dan dapat diserah terimakan. Kemudian yang ketiga yaitu tujuan pokok akad, maudu'ul akdi. Akad bertujuan untuk dapat memberikan manfaat dan tidak membawa kerugian ataupun kerusakan pada orang-orang yang terlibat dalam akad tersebut. Yang keempat yaitu kesepakatan atau yang disebut siwat. Ijab yaitu perkataan yang menunjukkan kehendak mengenai akad diungkapkan pada pelaksanaan akad. Qabul yaitu perkataan yang menunjukkan persetujuan terhadap kehendak akad diungkapkan sebagai jawaban terhadap ijab. Ijab yang dilakukan berjalan terus-menerus dan tidak akan terputus sebelum terjadi qabul. Siwat akad dapat dilakukan dengan jelas, baik secara lisan, tulisan, ataupun perbuatan. Sedangkan menurut ulama Hanafiyah, pembentukan akad harus adanya ijab dan qabul. Ijab yaitu penetapan perbuatan tertentu yang menunjukkan keridhaan yang diucapkan oleh orang pertama, baik yang menerima ataupun yang menyerahkan. Kemudian qabul yaitu ucapan setelah ijab yang menunjukkan keridhaan atas orang pertama. Hal-hal selain ijab dan qabul yang menunjang terjadinya akad tidak dikategorikan rukun oleh ulama Hanafi karena keberadaannya sudah pasti. Kemudian menurut jumhur ulama, pembentukan akad atas dasar syarat yaitu adanya pihak yang berakad harus ahli, memiliki kemampuan untuk melakukan akad, yakni tidak gila dan ahli tasarruf, yaitu leluasa dalam menggunakan hartanya. Kemudian akid, pihak yang berakad baik perseorangan ataupun persekutuan. Yang ketiga yaitu mauqud alaih, sesuatu yang diakadkan. Objek atau barang yang diakadkan harus suci dan sesuai dengan ketentuan syariat.
barang ada ketika akad dan barangnya jelas. Dan syarat yang terakhir yaitu adanya siwat, ijab, dan qabul. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya yang sebelumnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis akad, tujuan beserta berakhirnya akad. Nah, di sini jenis-jenis akad. Jenis-jenis akad di sini ada dua, yaitu akad tabarru dan juga akad muawadah. Nah, saya akan menjelaskan mengenai akad tabarru. Akad tabarru itu adalah segala macam perjanjian yang mana menyangkut transaksi non nirlaba. Nah, akad ini hakikatnya itu untuk saling tolong menolong dan juga saling berbagi manfaat, sehingga dalam bentuk akad ini bertujuan falah. Kemudian yang kedua ada akad muawadah atau akad komersial. Jadi akad muawadah ini berbeda dengan akad tabarru. Nah, akad ini tuh merupakan akad yang menyangkut bisnis. Nah, akad ini tuh digunakan untuk mendapatkan keuntungan komersial seperti itu. Kemudian tujuan dan selanjutnya yaitu tujuan dan berakhirnya akad. Nah, tujuan menurut para ulama fikih itu setiap bentuk akad tentu ada tujuannya dan juga akan mempunyai akibat hukumnya. Nah, yakni tercapainya sasaran yang akan diraih dari sejak semula akad itu dilaksanakan, seperti pemindahan hak milik dari penjual kepada pembeli, dan akad itu bersifat mengikat bagi pihak-pihak yang berakad seperti itu. Nah, jadi tidak boleh dibatalkan kecuali disebabkan hal-hal yang dibenarkan syariah atau syara. Nah, seperti terdapat cacat pada objek akad atau akad itu tidak sesuai dengan atau tidak memenuhi ketentuan gitu. Jadi tidak memenuhi ketentuan rukun dan syarat akad gitu. Nah, tujuan akad itu harus jelas dan diakui syara. Nah, tujuan akad ini itu terkait erat dengan berbagai bentuk transaksi yang dilakukan. Jadi tujuan akad ini adalah tujuan atau maksud pokok mengadakan akad yang mana tujuan tersebut telah ditetapkan gitu atau ditetapkan oleh syara gitu. Nah, jadi dengan rukun tujuan akad ini suatu akad bisa jadi tidak sah jika mana tujuan dari akad tersebut tidak mengikuti apa yang ditetapkan oleh syara. Nah, berakhirnya akad. Kita membahas mengenai berakhirnya akad. Nah, berakhirnya akad itu dinyatakan berakhir menurut hukum Islam apabila ada sebab-sebabnya. Nah, diantaranya itu terpenuhi tujuan akadnya, kemudian pemutusan akad, terputus dengan sendirinya, kemudian kematian, dan tidak mendapatkan izin dari pihak yang mempunyai wewenang tersebut di dalam akad gitu. Nah, jadi suatu akad itu dianggap berakhir apabila sudah tercapai tujuannya. Kemudian adapun pembatalan akad terjadi apabila terpenuhi sebab-sebabnya gitu. Ya, sebab-sebabnya yaitu adanya hal-hal yang tidak dibenarkan oleh syariat. Nah, adanya khiyar, adanya penyesalan dari salah satu pihak, kemudian adanya kewajiban yang tidak terpenuhi oleh para pihak yang melakukan akad, kemudian waktu akad telah berakhir. Nah, jadi seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Fika Amalna. Di sini saya akan menjelaskan tentang implikasi dan dampak sosial ekonomi dari akad. Jadi, akad itu pasti memiliki tujuan yang ingin diwujudkan oleh orang-orang yang berakad. Contohnya seperti dalam perpindahan hak kepemilikan dalam akad jual beli atau menahan barang dalam akad rohen dan akad-akad yang lainnya. Sehingga dengan adanya akad ini muncullah hak dan kewajiban bagi seseorang yang berakad.
Seperti contohnya itu dalam akad jual beli. Jadi pembeli itu harus menyerahkan uangnya yang sudah dijanjikan di awal. Pastinya kan di awal itu ada perjanjian kan yang disepakati oleh kedua belah pihak. Nah, misal si pembeli ini si penjual mengatakan harganya sekian, jadi pembeli itu bayar sekian gitu. Begitu pula dengan si penjual. Jadi yang penjual itu menyerahkan barang atau objek kepada yang membeli. Jadi gitu, itu jalannya sebuah akad jual beli gitu. Nah, manusia itu adalah makhluk sosial yang dimana kita membutuhkan bantuan orang lain, entah itu dalam segi bidang perekonomian, pertanian, jasa, perindustrian, dan lain-lain. Karena dari situlah interaksi manusia itu muncul. Ketika kita berinteraksi, makalah di situ terciptanya kerukunan seperti itu ya. Namun ada satu sifat manusia itu yang sangat jelek, sehingga sifat itulah yang mengantarkan manusia itu kepada keburukan, kejelekan, yaitu sifat tidak puas hati. Jadi ketika dia mendapatkan sesuatu hal, mereka masih belum puas, masih kepengen terus lebih dan lebih lagi gitu. Sehingga Allah itu membuat undang-undang dalam muamalah yang dimana manusia itu tidak boleh serakah, tidak boleh semena-mena pada orang lain, sehingga manusia itu bisa berjalan dengan lurus tanpa mereka itu mengambil hak-haknya orang lain, seperti itu. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.